belum makan malam. Belum makan malam padahal udah jam segini. Kayak belum lapar gitu, soalnya tadi aku sempat makan sempat makan burger tadi jam berapa ya? Jadi jam 6-an gitu, jadi kayak sampai sekarang belum lapar. Cuman paling bentar lagi kalau misalkan udah lapar aku pengen masak gitu kan. Terus kayak tadi lagi bingung kayak ngapain ya? Yaudah pengen share room aja gitu, kayak ngobrol sama kalian gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak ada niatan, jadi spontan banget. Maaf ya yang di Twitter kalau misalkan aku bener-bener spontan banget, jadi nggak kasih tahu kalau misalkan aku mau showroom. Kayak aku langsung ngomong showroom yuk gitu, karena I miss you guys, pengen ngobrol sama kalian ya gas kamu kangen aku juga gak? Hai semuanya. Ini keterangan gak sih lampu aku? Kalau aku matiin, kalau dimatiin kayak gini gelap banget jadi ya. Gila ya. Hai cuy, Malming emang hari ini apa? Oh iya, hari Sabtu. Saya di rumah aja ya, saya tim di rumah saja ya guys. Gak apa-apa, nyalain aja. Oke siap komandan, laksanakan. Akhirnya kita sudah bertemu ya Ci. Kak Deva, iya akhirnya kita sudah bertemu. Wow, senang sekali. Kangen kamu Ci, kangen Ci. Sama kangen juga. Emang terakhir kali aku showroom kapan? Kayaknya 2 minggu lalu gak sih, atau 3 minggu lalu ya. Emang udah selama itu? Kayaknya gak seinget aku gak selama itu deh, gak nyampe sebulan kok. Tapi ya kangen. Nanti sebisa aku aku showroom sesering mungkin. Oke. Kayak kadang-kadang suka random aja gitu, kayak pengen share rumah gitu. Untung aja kalian selalu ada, kayak kalian share room terus masuk. Makasih loh. Gimana kalian malam minggunya? Malam minggu kayaknya sama seperti saya deh, di rumah saja ya, makanya nonton live saya ya. Ketahuan. Jadi ceritanya kita sama-sama gabut nih, jadi makanya nontonnya bareng. Cantik banget sih Ci. Bisa aja aku nggak pakai makeup sama sekali guys, karena aku di rumah. Ya aku bener-bener nggak pakai makeup sama sekali. Oh my god, muka aku udah kayak lah ya. Iya sudah lah ya. Embrace your. Aku ngewibu aja sambil nonton showroom. Widih, emangnya ngapain aja hari ini? Nonton anime apa nih? By the way, any best way, aku baru selesai nonton Stranger Things yang episode terakhir. Siapa yang mau di spoiler? Tidak boleh. Terus aku kasih reviewnya, bukan semacam review sih, kayak tanggapan aku gitu ya, tentang Stranger Things yang episode terakhir di personal message, di PM. Jadi siapapun yang mau lihat review aku ya bisa subscribe PM aku dulu lah ya. Menunggu season 5. Iya kan, ya ampun, seru banget tau, parah, kayak bener-bener candu banget gitu. Cip pernah nyobain seblak gak? Sumpah ini pertanyaan waktu itu siapa yang nanya aku ya? Antara Amanda Indira kalau nggak salah nanya aku juga. Cip pernah nyobain seblak gak? Ada apa sih sebenarnya guys dengan seblak? Kenapa semua orang menanyakan pernah nyobain seblak atau enggak? Terus jawabannya adalah pernah nyobain seblak atau enggak? Pernah, tapi kayak cuma 2 kali kalau nggak salah. Dan itu tuh zaman dulu banget, waktu zaman by the way guys, aku sambil muter-muter ya kayak gini. Soalnya lagi greget kayak di bangkunya kayak muter-muter gitu, jadi kayak sambil muter-muter ya lah ya. Dulu tuh pernah cobain seblak itu waktu zamannya seblak itu baru muncul. Iya kayak baru zamannya, pokoknya lagi yang kayak ngetren banget deh, kayak seblak apa gitu kan. Terus aku sama teman-teman itu masih SMA seingat aku ya gak sih, pokoknya seblak itu kan udah lama banget ya kan, udah adanya gitu. Terus kayak aku sama teman-teman aku kayak cobain nih seblak apa sih gitu, jadi cobain kan. Terus kayak ternyata enak. Tapi waktu itu seingat aku waktu cobain seblak yang pertama kali, jadi kan aku cobain seblak 2 kali tuh seinget aku. Terus di 2 tempat yang berbeda. Yang pertama itu kurang enak, kayak jadi kita tuh kayak waktu kita first impressionnya kayak kayaknya biasa aja gitu ya. Terus waktu yang kedua enak banget seinget aku. Ya seinget aku pokoknya kedua tuh enak banget. Tapi aku lupa di mana.
Terus kayak ya udah kayak oh iya enak sih seblak tapi pedes. Terus kayak suka sih sebenarnya, suka aja sama seblak, cuman kayak nggak tahu ya kenapa udah jarang banget makan. Aku makanya bingung juga kenapa, karena mungkin jarang lihat juga gak sih, kayak kalau misalkan mau nyari makan di luar nih, atau enggak kayak mau nyari makan mau online gitu kan, pesen makanan kayak nggak kepikiran seblak, entah kenapa, mungkin karena udah lama juga kan jadi nggak kepikiran gitu lah ya. Makanya kalian ini dong, kalian kasih aku recommendation seblak apa yang enak guys, biar aku bisa makan di situ juga, biar aku cobain. Udah lama sih nggak makan seblak, apa aku harus makan sama Indira? Sama yang lain juga yang suka seblak. Kalau nasi padang pernah gak? Ya pernah dong say, masa tidak pernah. Nasi padang adalah the best banget. Kalian kalau menu andalan di nasi padang apa? Kalau aku menu andalannya itu ayam pop. Terus kadang-kadang suka ayam itu juga, ayam Aceh. Kalian tahu gak sih ayam Aceh enak banget. Jadi itu ceritanya aku kan selalu ayam pop kan, kalau nggak ayam pop tuh ayam gulai. Cuman kalau dulu banget itu tuh aku ini kayak aku tuh bener-bener tiap kali makan padang tuh soal ayam gulai gitu kan. Kayak aku belum pernah cobain ayam pop. Terus kayak mama aku bilang cobain ayam pop enak, apalagi kamu kan nggak gitu bisa makan pedes. Padahal suka makan pedes tapi nggak bisa. Jadi kayak ya udah aku makan cobain ayam pop, terus ayam pop seenak itu gitu kan. Terus udah tuh akhirnya ya udah beli ayam pop terus, karena aku tuh kalau misalkan udah suka apa kayak udah belinya itu terus, nggak mau cobain yang lainnya kan. Terus habis itu kayak suatu hari jadi cerpen nih. Pokoknya waktu itu tiba-tiba mama aku kayak coba ini ayam Aceh enak, soalnya aku juga suka lihat kayak mamaku suka makan gitu ayam Aceh gitu kan, jadi aku cobain. Waktu aku cobain, ternyata enak banget. Oh my god, kayak semua rasa itu ada. Aku kan aku pemakan asin ya, aku pemakan manis juga sih. Cuman kalau misalkan makanan berat gitu aku lebih prefer kayak asin gitu, karena aku suka banget sama asin. Terus tuh kayak ayam Aceh tuh ada semuanya, asinnya ada, terus kayak manis-manisnya. Ya ampun udah lupa sih, udah lama juga ya makan padang. Sebenarnya aku lupa ada manis-manisnya atau enggak, tapi pokoknya enak guys. Jadi kalian kalau yang belum pernah makan ayam Aceh, saya menyarankan untuk memakan ayam Aceh karena enak sekali. Sampai sekarang saya masih tidak tahu kalau ayam Aceh itu berasal dari Aceh atau emang namanya aja ayam Aceh. Seperti Bika Ambon. Ya kan. Ayam tiren juga enak. Oh iya, wow, aku dapat rekomendasi baru. Terima kasih. Nanti aku cobain ya. Masih kerja bro. Masih kerja bro. Have fun bye. Ya Kak Ica gimana? Ya udah nggak apa-apa. See you ya Kak. Semangat kerjanya. Enak, aku suka. Iya kan, enak banget. Aku lebih suka ayam rocks. Oh karena mungkin ayam pop ya. Kalau kamu tim ayam rock ya, iya boleh. Ya kalau ayam jazz siapa coba angkat tangan, atau yang ayam reggae gitu. Kalian jangan ya, karena malam mingguan nggak kemana-mana jadi berulah nih. Saya lihat-lihat. Ngadi-ngadi ayam tiren woi. Lah emang iya beneran ada gak sih? Jadi aku dibohongi. Ayam tiren ayam mati kemana? Hah? Oh my god, aku nggak tahu. Tuh kan aku dibohongin. Tadi siapa yang bohongin aku? Anda ya, saya tandakan ya Anda ya. Ya ampun, aku nggak tahu. Oh my god, I miss out everything bro. 30 Juli aku ulta Ci. Oh my god, masih lama juga ya Kak Dwi, tapi nggak apa-apa. Aku nggak bisa ucapin sekarang karena setahu aku kalau misalkan ucapin ulang tahun sebelum ulang tahun kayak nanti kayak malah jadi sumpahin nggak panjang umur gitu Kak. Jadi aku nggak mau ucapin sekarang. Tapi nanti kalau misalkan tanggal 30 Juli pas aku lagi showroom juga terus Kakak bilang aku ulang tahun hari ini, yeay. Nanti aku happy birthday-in. Oke, mantap. Oh tiren tuh sama dengan mati kemarin. Hah? Lah tapi kan ayam kan emang mati. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita makan ayam kan emang dimatiin dulu baru kita makan. Iya, jadi bingung semuanya. Gimana dong? Ya ampun, kok aku nggak tahu sih itu bahasa apa tiren mati kemarin. Kok kenapa sih kayak makin kesini tuh kayak kenapa
makin banyak kayak apa ya maksudnya kayak makin banyak kayak slang gak sih itu namanya, kayak bahasa-bahasa yang disingkat-singkat atau enggak kayak ada tren-tren baru kayak dari kayak kata-kata misalnya kayak cewek kue cewek bumi, kenapa makin kesini makin banyak gitu loh. Maaf ya saya itu sebenarnya agak kudet guys kayak nggak sih, bukan kudet, lebih ke ini gak sih, lebih ke apa ya, gaptek karena saya seperti orang tua jadi nggak tahu kalau ada kayak gitu-gitu. Oh itu udah lama, maaf ya aku nggak tahu juga gimana sih, aku nggak tahu kayak perkata-kataan seperti itu. Oh my god, kalian kayaknya harus memberi aku deh kayak pelajaran gitu ya biar aku bisa tahu bahasa-bahasa gaul gitu sih. Udah lama, oke. Noted gun. Aku sekarang akhir-akhir ini suka isengin Gisel kalau misalkan dia ngomong kayak aku suka ngomong oke Gan, atau pokoknya kayak belakangnya ada Gan kalau nggak Min. Lucu tau dia. Bahasa Jawa bisa gak? Bahasa Jawa tidak bisa, tapi kayak pengen belajar sih, kayaknya sepertinya seru. Apakah saya harus belajar bahasa Jawa juga? Tapi kayak accentnya agak bisa sih, karena kayak agak bisa jadi jadi ngikutan jadi ngikutan agak bisa sih soalnya kayak dari dulu suka ini kan, suka apa namanya kayak mbak aku kayak kebanyakan kan orang Jawa, jadi kayak suka dengerin mereka ngomong terus kayak jadi kayak keikutan, ngerti gak sih? Kayak kalian kalau misalkan kebanyakan dengerin, misalkan kalau misalkan kebanyakan dengerin nonton Jepang atau nonton Korea kan jadi kayak apa ya, accentnya tuh kayak jadi terngiang-ngiang di otak gitu loh, terus jadi kayak ngikutin, terus kayak oh gini toh, ngerti gak sih? Kayak bisa gitu. Bahasa cinta bisa gak Ci? Boleh Kak Dinda, why? Bahasa cinta tuh bahasanya seperti apa itu? Boleh dong jelasin ke saya. Cinta saya kepadamu kah? Malam mingguan ya, malam mingguan jadi harus gombal-gombal dikit boleh lah ya. Ini ngapain saya pegang? Ini apa ya sebenarnya? Kenapa ada di sini ya? Ini kayak buat ini tuh buat bulu gak sih, bulu kucing aku kalau misalkan nempel di baju kayak gini ya gak sih? Ya ampun, maaf ya nggak tahu. Bahasa kalbu, bahasa isyarat aja gimana? Bahasa isyarat tuh sebenarnya jujur aku pengen banget belajar bahasa isyarat karena menurut aku tuh keren banget. Kayak kalau misalkan orang bisa bahasa isyarat tuh keren banget. Kayak soalnya kadang-kadang ya anggap aja ya ini kan ya nggak tahu kapan ya atau nggak tidak akan pernah terjadi kan juga nggak tahu ya. Cuman kayak mungkin kayak someday tiba-tiba kita ada kayak apocalypse or something gitu yang kayak membuat dunia ini kayak jadi kayak hancur atau gimana, terus kayak misalkan jadi kayak quiet place, amit-amit sih, amit-amit. Coba kalau misalkan kan kita berpikir yang paling parah gitu ya, kayak worst case-nya gimana. Terus kalau misalkan orang yang bisa bahasa isyarat, mereka tetap bisa ngobrol tapi kayak bahasa isyarat tanpa perlu mengeluarkan suara ya gak sih, jadi kayak keren. Terus selain itu emang kalau misalkan bisa bahasa isyarat menurut aku keren banget sih, kayak keren aja gitu, ngerti gak sih? Kayak ngomongnya pakai kayak ngomong banyak tapi kayak pakai bahasa tubuh gitu loh. Oh my god. Dulu padahal aku tuh waktu kan aku jurusan psikologi kan. Dulu tuh kayaknya ada kayak program studi kayak belajar bahasa isyarat atau nggak sih, inget aku ya. Tapi kayak aku nggak bisa ngambil waktu itu, jadi nggak ngambil tuh sayang banget sih. Seharusnya saya ambil. Ada bisa bahasa isyarat di sini? Coba kalau ada yang bisa angkat tangannya, nanti aku kasih permen. Aku nggak bisa bahasanya tapi cintaku tanpa syarat. Boleh. Bahas MBTI dong. MBTI ya. MBTI aku jujur aku beda-beda, kayak ini sih beda-beda MBTI aku kayak terakhir kali itu kan mungkin pertama kali enggak pertama kali juga ya. Pertama kali juga gak sih? Waktu itu kayak seinget aku waktu SMA ya. Ada tesnya emang dari sekolah gitu kayak MBTI kamu apa, terus aku tuh dapetnya ENFP kalau nggak salah. Terus apa ya? Lupa ya, say. Pokoknya apa kayak semacam pokoknya tuh depannya tuh selalu
depannya tuh pokoknya selalu E. Kayaknya yang beda itu tuh belakangnya, karena sekarang pun juga aku terakhir kali cek itu MBTI kayak berapa bulan yang lalu, pokoknya kayak baru akhir-akhir ini, dan kayak hasilnya tuh juga beda gitu loh. Jadi kayak emang gak sama, karena emang kayak ini menurut penelitian ya. Wih, dia keren banget nih, dengerin banget ya waktu di kelas. Waktu kayak penelitian gitu emang kayak nggak pokoknya setiap berapa waktu itu emang berubah MBTI orang, kayak nggak mungkin dia tuh sama terus MBTI-nya, karena kan MBTI itu kan berpengaruh juga dari lingkungan, dari cara kita berpikir, dari cara kita berinteraksi juga sama lingkungan sekitar kita kan. Jadi tuh emang emang kayak beda-beda gitu pokoknya tiap berapa waktu. Bisa aja kalian kayak kalian tes misalkan bulan ini, terus bulan depan kalian tes lagi, tapi bisa aja hasilnya beda gitu. Tapi ya kemungkinan sih mirip-mirip, cuman kayak bisa beda, kayak misalkan ENFP mungkin jadi ENTJ gitu, ngerti gak sih? Kayak beda 1 atau 2 gitu. Begitu loh guys. Lin gak nonton Timnas? Nonton dong, tadi aku nonton. Kak Apriani sama Kak Siti keren banget, menang guys, masuk final. Seru banget itu, karena lawannya juga jago banget, Korea ya kan, ganda putri. Aku lagi nonton sepak bola, yes. Berguru Lin, berguru ya aku ya, apa aku harus buka les gitu? Iya, jadi apa aku harus buka les? Mantap Bu dosen infonya, Asia. Aku 4 tahun berturut-turut sama Koci. Oh, berarti kamu konsisten ya. Bagus. Itu juga suatu hal yang bagus. Ya paling kayak kalau beda pun nggak bakal beda full gitu gak sih? Maksudnya kayak nggak, jarang sih orang yang kayak beda banget gitu. Tapi ada banyak ya, maksudnya misalkan dia awalnya itu kan extrovert atau introvert, kayak awalnya itu extrovert, terus kayak makin kesini mungkin kayak berapa bulan atau berapa tahun tiba-tiba setelah dia tes lagi jadi introvert gitu. Dan sebenarnya perbedaannya itu pun nggak beda jauh sih. Misalkan dia kan dia extrovert, misalkan jadi introvert. Dulu itu misalkan dia extrovertnya 55%, terus kayak introvertnya 35%, jadi makanya dia extrovert kan masuknya. Tapi kayak gitu guys, udah nggak nge-lag kan guys masih nge-lag soalnya komennya masih di aku. Oke. Halo, kayak lagi teleponan saya. Halo. Oke, udah aman kan? Iya udah aman ya. Yang bilang nge-lag tolong ya jangan bohongi saya ya, saya sudah dibohongi tadi soalnya. Jangan bohongi saya lagi ya, jangan main-main. Udah dinner belum? Ini mau nanti abis kita showroom terus kayak udah mulai lapar sih, tapi nggak apa. Abis kita showroom baru aku makan. Oke, kamu juga jangan lupa mekong is makan, you know. Kok hilang? Oh ya ampun. Oh my god, dapat diskon dari Kak Jomari. Terima kasih Kak Jomari. Dapat juga dari Kak Abdul_Cilin banget pokoknya. Widih, siap. Dapat apa nih, semacam kayak claps, kayak hand clap gitu ya, sama stikernya lucu biru-biru. Terima kasih. Dapat dari Kak Ando juga, sama Kak Pinpin, sama Kak Marvel, Kak Morgan Lee juga dapat. Wow, Kak Kelvin ganteng. Oke, Kak Kevin ganteng ya. Makasih banyak loh atas stiker-stikernya. Lucu kayak gift ya maksudnya. Turu jam berapa? Turu itu tergantung, tiap hari beda-beda gak sih, tergantung schedule-nya besok apa. Kalau misalkan emang besok lagi memungkinkan untuk bisa bangun lebih dari jam 9 gitu kan, kayak ya udah bisa tidurnya lebih lama, tapi kayak nggak selama itu juga sih, kayak nggak maksudnya kayak nggak begadang kayak gimana, kecuali emang pas lagi ada tugas banyak yang mengharuskan saya untuk begadang kayak begitu ya itu memang. Cuma kayak ya biasanya tidurnya beda-beda sih, tergantung kayak kalau misalkan besok bisa tidur lebih bisa tidur lebih siang ya bisa lebih begadang. Tapi kalau misalkan besok emang harus bangun pagi atau gimana, ada kelas pagi, ya tidurnya cepat begitu. Kalian juga begitu gak sih? Itu ya, tolong ya yang suka begadang-gadang, tolong
tidak baik untuk kesehatan kalian ya ilah. Menyindir diri sendiri sebenarnya. Nggak baik buat kesehatan kalian ya guys. Jadi kalau bisa jangan begadang. Menyindir diri sendiri. Dapat ini lagi, dapat diskon lagi dari Kak Isdi. Makasih banyak Kak Isdi. Sama dapat ini. Lucu banget nih, semacam kayak bear something. Ih, lucu. Dari Kak Ernandi, kakak angkatnya Lia. Kok bisa gitu Kak? Aku baru tahu Lia punya kakak angkat. Oke. Nice info. Nice info Min. Makasih. Dari Kak Jumari kasih diskon lagi. Terima kasih banyak Kak. Lin mau curhat boleh gak? Boleh banget dong. Apa nih? Ada apa nih? Dapat lagi diskon dari Kak Punpun. Wedeh mantap. Wedeh Kak Punpun sekarang ganti yang namanya jadi dari Gutai Puma jadi Punpun. Wedeh mantap. Siap. Mantap memang. Lin motion aku boleh gak? Boleh gaya ya, boleh banget dong. Pintu terbuka lebar sekali loh Kak Dinda. Ada bisa aja ya. Aku kasih hati aja boleh, bagus gak? Bagus gak? Aku kasih hati aja bisa gak? Bisa dong Kak Wahyu. Apa ya tidak bisa sih? Lagi galau Lin, tips move on dong. Lagi galau, nggak bisa kasih apa ya kalau masalah perasaan wes mantap ya. Kalau misalkan masalah perasaan gitu ya kan, kalau galau-galau gitu ya sebenarnya nggak bisa, nggak segampang itu sih buat maksudnya aku nggak bisa kayak kasih advice yang benar-benar kayak advice yang bisa kamu lakuin gitu loh, karena itu kan menyangkut perasaan. Dan menurut aku kayak kalau perasaan itu obatnya adalah waktu. Wih ya gak sih, kayak obatnya adalah waktu. Jadi kayak ya memang harus kayak berdamai sama waktu gitu gak sih. Tapi yang pasti yang bisa kamu lakuin itu adalah, kalau misalkan aku bisa kasih advice ya, jangan nempatin diri kamu itu di jangan nempatin diri kamu itu di past itu apa, masa lalu gitu loh. Jangan nempatin diri kamu kayak di masa lalu, kayak ya udah apa yang udah lalu ya udah lewat gitu loh, dan kamu bisa jadi lebih baik lagi di kedepannya gitu. Jadi kayak lebih fokus aja apa yang ada sekarang sama yang di kedepannya gitu sih. Karena kayak kalau misalkan fokus di masa lalu atau misalkan ya galau tentang apa dulu sih ini, cuma kebanyakan pasti galau itu ya berdampak negatif juga kan sama kamu. Ya itu maksudnya kayak gimana ya, nggak bagus juga buat diri kamu gitu loh. Jadi ya kamu harus mikir gitu, intinya kita itu harus love ourselves. Kayak kita tuh harus love myself. Karena kalau misalkan kamu udah kayak udah mikir di dalam otak kamu, di dalam pikiran kamu kok aku tuh cinta sama diri aku sendiri, kamu nggak bakal kepikiran buat kayak nyakitin diri kamu gitu, ngerti gak sih? Karena kan misalkan galau atau nggak kayak berlarut-larut dalam kesedihan, kenegatifan itu kan juga apa ya, kamu tuh juga jadi maksudnya kayak kamu tuh juga menyakiti diri kamu sendiri gitu loh dengan secara tidak langsung. Itu kan juga nggak bagus gitu ya, maksudnya buat kesehatan kamu secara fisik maupun emosional gitu. Jadi iya guys, tolong ya love yourself, oke? Begitu sebenarnya kuncinya. Saya tidak bisa memberikan advice yang bagaimana, tapi Anda bisa mencoba, oke? Thanks infonya, Amin. Tips anti galau mending idol Kak, betul. Ayo nonton JKT48, ayo kita nonton teater. Makanya Anda langsung menjadi senang dan merasa senang pokoknya, merasakan energi yang positif. Bu Guru Lin real ya guys, no fake. no fake ya. Lagi mana nih, di hotel? Kayaknya di rumah say, di hotel masa beginian. Lagi di bawah, lagi di ruang tamu. Makanya beda ya sama settingan biasanya.
Mari kita berkenalan di VC. Ayo, mari kita berkenalan. Ayo kita ngobrol banyak ya. Ayo Kak Alika, aku tandain kamu ya Kak. Kita ketemu ya di bulan depan. Harus ketemu. Ini saya bukan sebuah pertanyaan, tapi pernyataan. Dan kalau kamu ada tujuan, aku pasti ikut, janji. Janji ya? Oke, siap ya, bener. Ya aku pikir aku nge-lag lagi tau tadi. Ternyata aku bengong. Bisa-bisanya. Oh bulan ini, oh iya bener juga. Ya ampun, aku sampai lupa waktu. Udah Juli ya. Oh my god, happy Juli. Siapa yang ulang tahun di bulan ini, angkat tangannya. Oh iya. Yes. Pengen VC tapi takut tremor. Gimana takut tremor dong? Tidak, it's okay. Saya tidak gigit kok. Ya tidak bisa juga sih gigit pun. Ya kan kita secara online ya. Tapi nggak apa-apa dong, santai. Coba berikan experience. Siapa yang udah pernah di sini, yang udah pernah video call sama aku, coba memberikan experience kepada yang belum gitu ya, biar tahu gimana sih video call sama saya. Seru kok guys. Menghilangkan penat, betul sekali Kak Depai, mantap. Ini lucu banget nih, dapat apa? Oh, dari Kak Krista. Makasih Kak, lucu banget. Ini tuh apa sih? Kayak semacam biru-biru gitu stikernya. Lucu sekali. VC sama Lin kayak siaran bareng. Iya, duet ya, kita duet bikin duet nge-MC radio ya. Boleh kan ya Ci, mampir bulan ini? Boleh banget dong. See you ya Kadapa ya. Bener ya, aku tunggu loh. Kemarin mau tapi bentrok. Ah, sayang sekali. Nggak apa-apa, semoga bulan ini kita bisa ketemu, oke? Kak Ripat Kok. Kak Ripat Kok. Cili, lagu yang bagus buat pagi hari. Lagu yang bagus buat pagi hari ya, biasanya makanya kamu harus subscribe aku dulu deh kali ya, soalnya aku kasih song recommendation tiap hari Senin. Bisa ya, apa ya, kalau misalkan pagi itu aku suka nggak tahu sih ini kayak buat semua orang atau enggak. Iya, Flying High, betul sekali. Kalau pagi-pagi kita harus dengerin Flying High, biar apa? Biar happy ya gak sih? Bener-bener. Nah, Flying High itu sangatlah song recommendation banget ya. Selain itu Flying High mungkin apa ya, kalau aku sih biasanya kalau pagi-pagi suka dengerinnya lagu-lagu lama sih. Cuman mungkin kalau buat zaman sekarang apa ya, lagu pagi-pagi ya, biasanya kayak lagu itu sih, lagu apa ya? Bingung, soalnya aku biasa dengerinnya lagu kayak kalau pagi-pagi tuh kayak jazz aja, atau enggak kayak ya kayak instrumen aja gitu loh guys. Dapat lagi yang ini, yang biru-biru ini dari Kak Jason Hughes sama Kak Wahyu Fikri. Makasih Kak. Lagu Joji yang terakhir itu galau banget, tapi lagu Joji kebanyakan galau sih. Jangan dong, masa pagi-pagi sudah galau, gimana sih? Nggak boleh. Kalau pagi-pagi itu kita harus dengerin lagu kayak semacam kayak Flying High gitu. Nggak boleh lagu-lagu yang galau. Terserah kalian sih sebenarnya. Cuma kalau bisa yang harus set up mood gak sih, yang kayak yang happy banget gitu. Yes.
lagu kebangsaan tuh up mood banget. Oh ya, Indonesia Raya ya, sekalian hormat juga biar biar kayak di sekolah. Ya gak sih, dulu aku tiap pagi pokoknya selalu berdiri nyanyi Indonesia Raya sambil ngadep ke bendera, hormat ke bendera selalu tiap pagi. Pokoknya kayak mau ada guru kayak mau nggak ada guru harus selalu kayak gitu, karena kayak dipasangin. Jadi tuh kayak tiap kelas itu ada speaker kan, speaker itu pokoknya tiap pagi tuh emang harus pokoknya dinyalain gitu, emang harus nyanyi gitu guys. Aku pengen VC sama Cici, ayo jangan VC sama aku Kak Anggun. Aku udah bentar lagi aku selesai ya guys, it's okay ya kan. Tapi nanti minggu depan deh aku kalau ada waktu aku showroom lagi, oke? Biar kalian juga bisa menikmati malam minggu kalian yang mungkin kalau misalkan di sini yang banyak kegiatan gitu dari hari Senin sampai Jumat, mau itu kerja kah, mau itu kuliah kah, atau sekolah. Tapi sekolah udah libur ya. Ya gase itu biar kalian bisa menikmati malam minggu kalian dengan sangat baik. Mau itu di rumah atau mau itu di mana aja, ya gak sih? Kadang-kadang kalau misalkan udah kayak jarang libur gitu, kayak misalkan kalian lagi ada kegiatan kayak banyak ya maksudnya kayak kerja gitu yang harus Senin sampai Jumat atau kuliah atau apa, kayak kalau misalkan dapat hari libur tuh harus bener-bener dimanfaatin semanfaat-manfaatnya gak sih? Kayak harus bener-bener pokoknya harus maksimal banget deh libur gue tuh, harus kayak harus happy banget, harus refreshing banget gitu ya gak sih? OSIS nggak libur Ci? Oh iya, oh my god. Semangat ya Zahra, karena pasti ini lebih kecil dari aku gak sih? Karena masih suka. Semangat ya Zahra, pasti bisa. Ya begitulah, memang kalau OSIS memang pasti ada ini kan, kayak lebih banyak kerjaan begitu. Nggak apa, semangat. Bagus kok, nanti biar bisa ditulis di CV ya, kayak pengalamannya apa, oh pesan OSIS dulu. Selasa aku sidang, doain yes Kak Achmed. Ya semoga bisa ya, semangat pasti bisa guys, SMGT. Cili maaf telat. Halo Kak Valdi, nggak apa-apa, tapi aku udah mau udahan kamu. Aku masak habis ini. Linear mana nih gak nonton Paraci? Aduh Kak Tara tuh bilangin ya, tolong ya. Oh tadi aku liat Kak Wahyu kayaknya. Ya ampun, bilangin dia tolong nonton saya kalau lagi saya showroom ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Kalau misalkan mereka sibuk, it's okay. Yang penting nonton nanti di YouTube. Ya tapi kalau bisa nonton live kayak gini lebih seru gak sih? Karena bisa komen. Ya kan. Oh ya sorry deh. Masak apa tuh? Nanti apa ya? Masih belum kepikiran juga sih masak apa. Kadang-kadang kalau misalkan masak itu suka random, kayak masak ini ya gitu, kayak yang ada aja gitu. Oh yaudahlah ini aja gitu, ngerti gak sih? Kalian juga gitu gak sih kalau misalkan masak kayak oh yaudah yang ada aja, yaudahlah kayak ada yang ada apa ya udah masukin aja semua. Kayak maksudnya ini aja semuanya gitu. Semangat masaknya, semangat juga kakak. Oke deh, kalau begitu aku akan membacakan. Pertama aku akan bacain gift dulu. Oke, yang pertama ada dari Kak Krista, terima kasih. Ada dari Kak Andriana juga, makasih Kak. Ada dari Kak Jason Hill. Ada dari Kak Wahyu Fikri. Ada juga dari Kak Lupin sama Kak Rizaru. Ada Kak Prisma juga. Ada Kak Virgi sama ada Kak Eja. Makasih banyak buat giftnya. Yeay. Ya udah, ya maaf ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita ketemu lagi kok. Pokoknya kalau misalkan pas aku juga lagi senggang terus kayak kangen kalian, aku pasti showroom. Tenang saja guys, tenang. Saya juga, kalian kangen saya juga kangen kalian kok. Tenang saja ya. Oke, kalau gitu aku akan bacain absen ya. Mulai dari 50
50. Saya akan baca 50. Oke, di urutan 50 ada Kakak Cookies and Cream. Makasih banyak Kak. Yang ke-49 ada Kak Raf. Yang ke-48 ada Kak Wiwit. Ini. Yang ke-47 ada Kak Timonya. Ke-46 ada Kak NHA underscore. Yang ke-45 ada Kak Kenji. 44 ada Kak Jason Hill. Yang ke-43 ada Kak Wahyu Fikri 10. Makasih Kak. Ke-42 ada Kak Hafiz. Ke-41 ada Kak Zia sayang Lin. Lin juga sayang Kak Zia. Ke-40 ada Kak Utopia. Yang ke-39 ada Kak Strawberry. Yang 38 ada Kak Morgan Lee. Yang ke-37 ada Kak Vicky Golden Beast. Adele ya? Iya sih? Atau Kak Ashel? Iya, Kak Vicky Golden Beast-nya ada. Oke, 36 ada Kak Prisma. Ke-35 ada Kak Filda. Ke-34 ada Kak Jamet. Buruan aja. Oke, sepertinya saya tidak bisa untuk menjelaskan semuanya, tapi terima kasih banyak Kak. 33 ada Kak ARF Putri underscore. Terus, oh my god, hilang. Oh, udah, oke. 32 ada Kak Dapa, 31 ada Kak Hanex, 30 ada Kak Hakiki, 29 ada Kak Witri, berharap bisa VC atau meet and greet. See you ya. See you. Semoga bulan ini bisa ketemu aku di VC atau enggak di meet and greet selanjutnya. Terus yang ke-28 ada Kak Pinpin, 37 ada Kak Brilin. Widih. Yang ke-26 ada Kak Cieru. Halo Kak. Yang ke-25 ada Kak Gen 10. Wede. Yang ke-24 ada Kak Rizaru. Di 23 ada Kak Lupin, 22 ada Kak Peter Boba, 21 ada Kak Bay Arctic, 20 ada Kak Virgi, 19 ada Kak Ade, 18 ada Kak Rivanisasinya Cilin. Lucu banget namanya. Makasih Kak. Yang ke-17 ada Kak Endai Iskandar. Ke-16 ada Kak Selin kangen Cilin. Kangen juga. Makasih Kak. Ke-15 ada Kak panggil aja Rija. Oke Kak Rija berarti ya. Ke-14 ada Kak Ram. Ke-13 ada Kak Alsa Giape. Ke-12 ada Kak Marshall. Terus 11 ada Kak Dinda. Wai sayang Lin. Sayang juga sama Kak Dinda. Widih. Ke-10 ada Kak Isdi. Ke-9 ada Kak Oyasumi pun. Ganti terus sih namanya ya Kak. Oke mantap. Terus ke-8 ada Kak Jomari gas Pecelin. Let's go Kak Jomari. See you bulan ini ya. Ke-7 ada Kak Katalisem Hanakit. Ke-6 ada Kak Enadi kakak angkatnya Lia. Ke-5 ada Kak Abdul underscore Cilin. Wede. Kok aku gak bisa lihat fullnya. Tapi makasih banyak Kak Abdul. Terus yang ke-4 aku siapa hayo. Waduh. Terus DP-nya muka Mim Kelly. Gak tahu siapa. Kasih tahu dong. Ketiga ada Kak Ando. Makasih banyak Kak. Terus kedua ada Kak Rituan Oi. Sama yang pertama ada Kak Andriana. Yeay. Makasih banyak Kak Andriana. Makasih banyak juga semua untuk hari ini. Oke. Jaga kesehatan. Jangan lupa buat makan malam dan jangan lupa istirahat. Oke. Aku mau screenshot dulu. 1, 2, 3. Kok gelap? Bentar. Seperti saya harus agak dekat sama cahaya. Ketutupan jari gimana sih? Ya ampun. Sepertinya sulit sekali ya. Yaudah. Oke, coba wait. 1, 2, 3. Enggak. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke deh kalau gitu. Bye-bye semuanya. Thank you buat hari ini ya. Sayang kalian banyak. Dadah. Thank you. Bye-bye.